so we can run our activity today in a good condition, and hopefully also you will have good knowledge today in order to make you a great student later. Okay. Before we start our class, is there anyone of you who want to help me to pray? Yeah. Anyone want to help to lead the friend to pray before we study? Okay, one minute. Okay guys, before we start to study, let's pray together. Pray start. Pray finish. Thank you, Ahiri. Welcome again, students. You know that we have already had holiday. Okay, and this in Ramadan. Do you like holiday? Yes. Yes. Okay. Do you have a special experience when enjoying your holiday? Yes. Okay. So today we are going to study about how to retell our story in order to entertain some story. Do you like to write? Apakah kalian suka menulis? Yes. So today we are going to make a short writing with simple past about our personal experience. Kita akan belajar tentang bagaimana menuliskan pengalaman pribadi kita yang lampau dalam bentuk kalimat yang pendek. Kita sebut itu adalah recount. Sebelum kita memulai, before we start our study, it's better for us to know what is personal recount. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa itu personal recount. So, let's watch the movie, let's watch the video, and then please, when watching the video, ketika menonton video nanti, kalian harus tahu apa itu, what is social function of personal recount. Apa tujuannya orang membuat personal recount. Nanti akan dijelaskan di video. It will be described on the video apa tujuannya orang menulis personal recount atau menulis pengalaman pribadi. Nanti ada tujuannya di situ. Yang kedua juga di situ ada juga di situ nanti bagaimana susunan dari personal recount. Ada susunannya di situ nanti personal recount. Jadi catat ya apa susunannya personal recount. Apa tadi yang pertama yang mau dicatat? Yang pertama apa? Yang mau dicatat fungsi sosialnya. Yang kedua struktur dari personal recount. Dan yang terakhir adalah language feature-nya. Language feature itu means karakteristik bahasanya. Misalnya, apakah dia menggunakan simple past atau simple present? Apakah dia menggunakan kata penghubung waktu? Misalnya last week, 2 weeks ago, atau yesterday. Jadi yang mau disimak nanti di language feature-nya itu adalah apakah dia menggunakan kata penghubung waktu? Misalnya last week, yesterday, atau last night, atau 1 year ago. Apakah dia menggunakan kata kerja lampau? Misalnya go menjadi when. Okay? Speak menjadi spoke. Berbicara, speak menjadi bentuk kedua, spoke. Itu semua ciri-ciri nanti dari simple past tense. Okay. Kira-kira jelas? Do you understand? Then in this first session we are going to do in group. What we are going to do to compare two personal text from the slide above. Okay, you see the slide? Let's compare two of the personal
function. What is the structure? Bagaimana susunan dari sebuah teks recount? Dan yang ketiga, fungsi bahasanya. Menggunakan simple past, simple present kah? Ataukah future? Yang kedua, apakah dia menggunakan time connective? Apakah dia pakai before, after, next? Perhatikan baik-baik ya. Kemudian apakah dia menggunakan generic structure. Generic structure ini kamu nanti akan perhatikan ada 3 jenis structure dari sebuah recount. Dan perhatikan baik-baik ya. This is for you. Please be your train. Yes, ya. Okay, thank you. Okay. Divisi perbandingannya bisa diputarkan. Students, this is our learning material for today. Hopefully you get the point from. Semoga dapat poin utama dari apa yang kita pelajari hari ini. Okay, happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nice people, welcome to Emily's lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay nice people, today we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah, misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, mintakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, and then social function, dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu. Apakah share experience, ataukah retell, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something.
Berikutnya, the generic structure of recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada last month artinya kapan waktu itu terjadi dan siapa sih yang pergi liburan, Saripudin and his friend. Mereka ngapain? Liburan in Jeju Island, di mana tempatnya yaitu di Jeju. Ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana. Ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya. Kemudian juga dia juga main kino. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah kegiatan urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan events. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy, itu sudah cukup. Nah, orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Berikutnya kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text ini menggunakan past tense. Misal contoh kalimat past tense-nya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when, verb 2, kemudian I spent my holiday in Bandung, we are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan adverb of time. Adverb of time yang digunakan di dalam recount text itu jelas. Seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja, misalnya kayak tired, work, kemudian bored, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount text. Semoga bermanfaat. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari topik ini? Oke.